Malam teman-teman. Kemarin kan saya udah terakhir itu mengenai GSP, bukan, mengenai CNF, eh, nilai CNF dan CIF itu ya, FOB, CNF, CIF kan kemarin terakhir. Nah terus sekarang saya bakalan teruskan lagi tentang shipment teman-teman. Ini ada slide-nya supaya jelas. Perhatiin benar-benar ya teman-teman ya, perhatiin benar-benar dan dengerin nanti. Nah bagus teman-teman ini. Bentar. Nah ini teman-teman ya, prosedur shipment ya. Tuh kita dari eksportir ya, kita mulai dari eksportir, kira-kira tuh 90% barang hampir ready, udah 90% ready. Itu teman-teman tuh telepon ke forwarder untuk dibookingkan kapal dan EMKL. EMKL tuh kita pilih yang PPJK, nanti forwarder udah tahu, nanti saya jelaskan ya PPJK itu apa. Terus kita kalau ke kapal, kalau untuk yang kapalnya, untuk booking kapalnya kita ini kan udah 90% kita udah tahu ya kira-kira tuh berapa kubik gitu. Tapi memang masih belum selesai ya, tapi kan udah kira-kira tahu, soalnya itu hanya untuk booking kapal. Nggak apa-apa sih itu untuk booking kapal aja, kira-kira berapa kubik untuk tujuan kemana gitu ya. Terus sama EMKL-nya sekalian kita pilih yang PPJK. Nah, EMKL tuh ada yang PPJK, ada yang enggak teman-teman. Waktu kemarin waktu freight, saya enggak jelasin yang PPJK, takut teman-teman bingung ya. Tapi EMKL itu ada yang PPJK, ada yang enggak. Kalau yang PPJK itu bisa ngurus kepabeannya gitu loh, bisa ngurus dokumen di pabean. Tapi kalau yang enggak PPJK itu dia hanya ngurus staffing, terus tracking, staffing sampai ke ini dari gudang kita ya, dari gudang penjual tuh sampai ke pelabuhan muat gitu. Itu kalau yang ini yang enggak. Tapi kalau yang PPJK itu sekalian bisa ngurus pabeannya gitu loh. Nah itu jadi kita pilihnya EMKL yang PPJK, nanti forwarder udah tahu, makanya kita pilihnya forwardernya Ritra. Kalau Ritra itu dia udah pengalaman sekali, dia profesional gitu loh teman-teman. Jadi mending kita pilih Ritra aja, nanti pasti dipilihkan yang PPJK gitu. Nah, kita sekarang mulai dari yang sebelah kiri dulu ya. Sebelah kiri itu yang EMKL ya, yang PPJK itu. Yang kanan kita yang pelayaran booking kapal, kita nanti aja sebelah kanan. Ini kita mulai yang sebelah kiri dulu. Nah, sebelah kiri itu dokumen yang dibutuhkan tuh invoice packing list dan PEB. Terus nanti dia mengurus dokumen ya dengan invoice packing list, PEB ini dia ngurus dokumen kepabean. Terus ada tracking, ada staffing, ada itu dia semua yang ngurus ya nanti. Nah, PEB itu kalau dulu PEB itu selalu eksportir yang ngisi gitu. Tapi sekarang kan ada PPJK teman-teman. PPJK itu ini apa? Sebetulnya kaki tangan bea cukai gitu. Bea cukai itu lebih ringan kalau ada PPJK, karena apa? Karena nggak repot gitu ya. Jadi kan PPJK tuh adanya di situ, terus di tempat pasti dia lebih tahu gitu ngis. Dan PEB tuh sebetulnya isinya itu ya data invoice dan packing list gitu loh. Paling juga nanti ada HS tuh kode barang ya, kode barangnya nanti saya jelaskan. Terus ada kode-kode pelabuhan, misalnya kode pabean gitu, ada semua itu, ada daftarnya. PPJK pasti tahu itu. Nanti kita juga pelan-pelan tahu, tapi kita ini apa di ininya dulu aja, di yang prinsip-prinsipnya, di prosedurnya dulu ya. Kita udah lebih baik teman-teman ininya apa PEB-nya suruh PPJK aja yang ngisi. Kalau menurut saya eksportir itu lebih harus fokus di intern di
perusahaan. Karena LC itu juga riskan sekali kalau kita nggak benar-benar gitu buat tanganin. Terus nanti belum nanti late shipment, nanti apa, kan kita harus menanganin barang ya, menanganin barangnya itu supaya jangan late shipment. Terus nanganin LC itu kan riskan, agak riskan malahan. Kalau PEB itu ada PPJK, nanti PPJK yang ngurus, yang ngisi semua ya. Terus lagian kan PEB itu kan dokumen pabean itu kan orang Indonesia kan, negara Indonesia kan, nggak mungkin pabean itu mau mau masang ranjau buat eksportir kan nggak mungkin. Tapi kalau ketat ya memang, karena memang kalau ini yang dulu tuh eksportir itu kan banyak yang licik-licik ya teman-teman ya. Jadi banyak yang kecolongan gitu kan, pabean juga kan ditegur nanti sama Menteri Keuangan tuh, ada sanksinya juga. Nah itu eksportirnya memang licik-licik, jadi memang kalau pemeriksaannya ketat, sekarang ketat sekali, itu ya bagus sih kalau kata saya. Dan memang kalau kita benar, dokumennya benar, barangnya benar sesuai dengan dokumen, kenapa kita mesti takut? Nggak apa-apa gitu, bagus. Nah toh ada PPJK, nanti PPJK yang ngurus semuanya. Nah udah serahkan aja ke PPJK yang ngisi PEB. Terus nanti kita ini teman-teman, jadi kita minta draftnya itu sebelum masuk ke pabean, kita minta draftnya, kita cocokin dulu bener apa enggak, itu sesuai enggak pakai. Itu isinya tuh daftar ini loh, data-data invoice dan packing list loh teman-teman di dalam PEB ya. Paling itu nanti ada kode-kode HS itu segala macam, nanti saya jelasin ya, kode-kode pelabuhan. Terus pajak itu kan, pajak ekspor itu juga ini otomatis kan, kalau nilai invoice-nya segini ya pajaknya pasti muncul berapa gitu kan, udah otomatis gitu ya teman-teman. Jadi yang penting sebetulnya data invoice dan packing list yang ada di dalam PEB itu, dan itu harus benar. Nah makanya kita minta draftnya dari PPJK, terus kita cocokin, kalau benar baru kita confirm gitu loh teman-teman. Confirm nanti PPJK ke pabean, dia diperiksa sama pabean ya, dokumen itu PEB itu diperiksa. Kalau misalnya benar, udah benar, akur gitu, dia mengeluarkan NPE. NPE itu nota persetujuan ekspor. Nah baru ekspornya disetujui, baru jalan deh. Nah gitu teman-teman, barang baru boleh masuk. Nah HS ini saya jelaskan ya, HS tuh kode HS tuh semua barang itu tuh ada kodenya teman-teman. Jadi semua itu seluruh dunia itu tuh sama. Untuk kode bea cukai itu, karena untuk bea masuk itu menentukan bea masuk berapa persen, itu semua barang, sampai jarum juga, jarum yang ada lubangnya, jarum yang enggak ada lubangnya, yang jarum pentul tuh HS-nya beda ininya, karena bea masuknya juga beda. Itu semua ada kodenya. Nah misalnya seperti kayak kain gitu ya, misalnya ya kain itu kan ada cotton, misalnya cotton 100%, HS-nya berapa, terus bea masuknya berapa persen gitu, agak tinggi mungkin ya kalau yang 100%. Nanti kalau yang cottonnya yang lebih murah, yang campuran gitu, misalnya CVC itu namanya Chief Value Cotton, itu 50% cotton, 50% polyester. Nah itu HS-nya beda lagi, bea masuknya ya persenannya lebih turun lagi gitu. Terus nanti ada lagi yang lebih murah lagi, yang TC itu kan 65% polyester, cottonnya cuma 35%, itu lebih murah lagi bea masuknya gitu. HS-nya juga beda lagi, karena bea masuknya beda lagi gitu loh teman-teman. Jadi semua itu kode barang tuh seluruh dunia sama gitu, kode bea cukai seluruh dunia, ada bukunya itu teman-teman. Tapi kita ya nggak usah pusing, kita ini aja yang HS yang punya kita aja gitu loh teman-teman, yang carinya nanti kita bisa dibantu sama PPJK. Udah nggak usah khawatir, PPJK itu kaki tangannya bea cukai ya, dia adanya di situ terus. Kalau kita mau jadi PPJK ya bisa juga, misalnya teman-teman mau jadi PPJK gitu ya, terus
itu harus ada latihannya gitu loh, latihan di bea cukai. Terus nanti teman-teman jadi ini apa, jadi jasa gitu loh, jasa mengurus dokumen sebagai PPJK ya bisa juga, pokoknya harus ada izinnya gitu. Kalau yang harus, kalau kita sebagai PPJK harus ada izin PPJK yang boleh masuk ke pabean itu. PPJK itu singkatan ini perusahaan pelayanan jasa kepabeanan gitu loh, gitu teman-teman. Terus nanti setelah itu ya kita udah keluar NPE kan, udah dikeluarkan NPE berarti udah ada nota persetujuan ekspor. Nah, tapi sebelum itu teman-teman minta draftnya dulu ya sama ini. Kalau diisi sama PPJK, PEB-nya, teman-teman minta draftnya, terus dicocokin dulu. Nah, kalau udah benar baru confirm, terus masukin ke pabean. Ya PPJK itu yang masukkan ke pabean. Nanti apa PPJK itu udah tahu apa aja gitu yang dibutuhkan. Dia minta nanti sama teman-teman. Jadi kita ada hubungan. Jadi kita lebih baik kita fokus di perusahaan, fokus di LC. LC itu juga riskan banget. Justru lebih riskan teman-teman, karena itu kan orang asing kan nanti yang ini. Sedangkan kalau pabean itu kan orang Indonesia, kan nggak mungkin dia memasang ranjau untuk eksportir itu enggak. Tapi kalau ketat ya, sekarang memang lebih ketat lagi. Sekarang ada surveyor. Nah, nanti barang itu sebelum masuk ke gudang muat, ke pelabuhan muat ya, nanti sebelah kanan nanti saya jelaskan yang shipping lines nanti ada pelabuhan muat. Nah, sebelum masuk ke pelabuhan muat kan harus lewat pabean dulu, itu ada surveyor di situ. Kalau dulu yang diperiksa sama surveyor tuh hanya barang-barang yang fasilitas. Jadi eksportir yang mendapatkan fasilitas. Kalau yang enggak. Karena surveyornya dulu tuh Sukovindo adanya di luar gitu, enggak di bawah bea cukai. Ya memang di bawah Menteri Keuangan tapi enggak di situ gitu loh. Adanya tuh di luar, jadi berdiri sendiri gitu. Kalau sekarang surveyor itu bea cukai itu punya surveyor sendiri, jadi mungkin semua diperiksa kayaknya, tapi nggak susah. Jadi ya kalau kita memang dokumennya bener yang nggak apa-apa, justru bagus kata saya. Jadi kan aman, jadi ini ya jadi tertib, jadi kayak bagus kata saya sih kalau diperiksa. Jadi nggak ada kecurangan gitu teman-teman, selama kita bener aja. Nah itu kan kalau yang takut tuh kalau kita mau dokumennya curang atau baru takut. Kalau yang dokumennya bener ya nggak takut diperiksa sama surveyor gitu loh teman-teman. Nggak apa-apa, ketat sekarang pemeriksaannya, nggak apa-apa. Nah, kalau dulu itu diperiksanya di luar, di pabrik, tapi di perusahaan, karena yang meriksa itu surveyornya itu dari luar, Sukovindo namanya, tapi masih di bawah Menteri Keuangan juga, di bawah Departemen Keuangan. Nah sekarang surveyor itu milik bea cukai, jadi di bawah bea cukai gitu loh teman-teman. Jadi ya mungkin semua ya diperiksa, ya nggak cuma yang fasilitas aja. Nah yang fasilitas nanti eksportir fasilitas sama yang non fasilitas nanti saya jelaskan sendiri di luar rangkaian ini gitu ya teman-teman, supaya teman-teman nggak bingung. Sekarang mah ini aja dulu yang dipelajarin tuh prosedurnya ini prinsipnya begini gitu loh teman-teman. Ini yang sebelah kiri kita kan. Nanti ada, kalau yang sebelah kiri ya EMKL PPJK tuh nanti ngisi-ngisi PEB di dalam PEB ya, nanti ada kode-kode pelabuhan segala macam, itu nanti dia udah tahu semua, karena dia memang kaki tangannya bea cukai gitu loh. Jadi udah nggak usah khawatir, udah suruh PPJK aja yang ngisi. Kita lebih baik fokus di perusahaan gitu loh teman-teman, jadi biar nggak salah. Nah sekarang ini udah yang sebelah kiri udah ya teman-teman ya, kita udah dapat NPK itu nota persetujuan ekspor, NPE, udah dapat NPE, nota persetujuan ekspor. Jadi berarti udah disetujui, udah diperiksa surveyor, mungkin ngeluarin LPSE ya,
nggak tahu ngeluarin LPSE atau apa bentuknya nggak tahu saya, tapi mungkin kriteria pemeriksaannya juga yang fasilitas sama yang nggak fasilitas juga mungkin kriterianya beda, saya nggak tahu ini, pokoknya diperiksa aja sama surveyor gitu loh. Nah, pabean itu meriksa dokumennya, kalau surveyor itu meriksa fisiknya, jadi lebih akurat lagi barang itu tuh apa gitu loh, komponen kok dia tahu karena dia ini apa, jadi dia kompeten di bidangnya. Kalau tekstil ya dia ahli tekstil gitu, dia tahu gitu ini meriksanya gimana gitu loh teman-teman. Nah, sekarang kita ke ini ya, ke yang sebelah kanan ya. Sebelah kanan kita tadi kan forwarder tuh bookingnya 2 ya. Bookingnya langsung sekaligus. Jadi langsung booking EMKL atau PPJK itu dan sekalian booking kapalnya. Gitu. Nah, sekarang kita ke yang sebelah kanan nih, booking kapalnya. Itu kubikasi kita. Jadi kita udah tahu pokoknya 90% ready itu sebetulnya udah tahu kira-kira tuh berapa persen. Kalau ini karena kita supaya dapat space-nya aja gitu loh teman-teman. Nah, kalau dokumen tuh memang dokumen pabean harus bener itu deh. Makanya kita mending suruh PPJK aja. Tapi kalau yang ini yang booking space kapal itu rasanya sih ya kita cuman booking space sepertinya itu enggak apa-apa. Kalau yang dulu-dulu sih enggak apa-apa, kita soalnya kita harus booking space karena kan kita harus tahu ini apa, harus tahu tanggalnya kan enggak boleh melampaui late shipment date kan. Jadi harus kalau misalnya kita nunggu selesai udah keburu late shipment, udah telat kan, kita nggak bisa teman-teman. Jadi memang harus dikira-kira kita udah tahu lah kira-kira kita berapa gitu ininya, berapa kubik gitu ya. Jadi kita bookingnya nanti berapa kubik, tujuannya kemana. Terus nah ini ada FCL atau LCL. Itu kalau FCL itu full container load, kalau LCL less container load. Jadi kontainer itu tuh ada yang besar, ada yang kecil. Kalau kontainer besar itu, kalau yang besar tuh 40 feet itu isinya tuh 36 kubik. Kalau yang kecil yang 20 feet tuh isinya 20 kubik. 28 kubik yang 20 feet. Nah, kalau LCL itu kalau kita ngapalinnya tuh cuman misalnya 15 kubik atau 10 kubik kan nggak mungkin kita booking full container kan, 28 kubik kan nggak mungkin kita. Nah, kita makanya kita bookingnya ke forwarder karena nanti forwarder tuh ngumpulin gitu loh. Kalau kita booking ke pelayaran pasti dikasihin ke forwarder lagi sama pelayaran, karena kalau pelayaran kan full container itu. Jadi kita pasti bookingnya harus ke forwarder gitu loh teman-teman. Nanti forwarder itu ngumpulin, jadi dikumpulin dari perusahaan ini berapa kubik, perusahaan ini berapa kubik, dikumpulin sehingga jadi 28 kontainer 28 kubik gitu loh teman-teman. Jadi nah ini kalau less container, kalau full, kalau kita misalnya isinya 27 kubik misalnya, ya udah kita full container aja pesennya 28. Kita bisa langsung ke pelayaran, tapi nanti dihitung rate-nya itu tuh rate yang umum teman-teman, lebih mahal. Kalau forwarder dia tuh ini pasti dapat rate khusus gitu loh. Jadi lebih baik pesen ke forwarder aja gitu, nggak usah ke pelayaran walaupun full container. Karena apa? Dia dapat rate khusus, dia itu kan dikontrak sama pelayaran teman-teman, harus sebulannya harus berapa gitu, berapa kontainer, jadi dia dapat rate khusus. Jadi walaupun satu kontainer full, kita pesennya satu kontainer full ya, forwarder itu bisa lebih murah. Jadi udah mendingan kita lewat forwarder aja, dan lagi kan jadi all in, jadi sekalian EMKL-nya sama PPJK itu ya, EMKL PPJK, terus sekalian booking kapal, dia yang ngurus semua forwarder. Nanti bayarnya tuh ini satu paket teman-teman, enak. Jadi gitu. Jadi kita nggak pusing gitu, nggak usah rumit ke sana ke sini gitu loh teman-teman. Nah ini perhatiin aja gitu ya teman-teman ya. Terus nanti setelah barang itu tadi udah diperiksa surveyor, udah dapat NPE ya, dapat NPE segala macam. Terus barang itu kan jalan nih dari sebelah kiri tadi, jalan ke ke pelabuhan muat ya. Nah begitu masuk ke pelabuhan muat,
terus dia masukin ke kapal, misalnya siang 12, biasanya jam 12 tuh masukin ke kapal, itu udah on board teman-teman. Walaupun shipnya mungkin nanti malam, biasanya shipnya itu malam gitu, biasanya sih jam 12 malam. Tapi kalau kita masukin siang, ini sih pelayaran biasanya masukin siang-siang gitu loh ya, nggak tahu siang nggak tahu sore apa ya, belum ship juga. Tapi kalau udah di atas kapal itu udah on board, jadi itu udah ekspor kita namanya teman-teman, nggak tahu shipnya kapan. Nah itu nanti dia mengeluarkan bill of lading, bukti pengapalan lah, bill of lading. Nah bill of lading kita bisa minta dulu ya lewat PPJK itu lagi, lewat EMKL gitu, PMKL yang sebagai PPJK juga gitu loh. Kita minta kopinya aja teman-teman. Kalau on board itu udah bisa minta kopinya, karena kita harus apply COO ke Desperindak, ke Deperda, perdagangan ya. Nah itu harus ada kopi bill of lading kan, sama tadi kopi PEB tadi ya kan. PEB itu nanti ada berapa lembar kan, ada yang untuk bank, ada yang untuk Desperindak, ada yang untuk eksportir, ada yang untuk mana-mana gitu loh, ada berapa lembar gitulah. Itu kita minta yang ini, nanti kita dikasih sama PPJK-nya, itu dikasih yang udah dimuat gitu sama pabean, yang udah dimuat di pabean, yang untuk eksportirnya, terus sama untuk perdagangan nanti teman-teman, terus sama kopi bill of lading. Nah itu bisa kita bisa apply COO ya. COO kan harus ada kopi bill of lading, ada kopi PEB, ada invoice, kopi packing list kan gitu. Nah kalau nunggu asli bill of lading ini, nanti aslinya tuh bisa 3 hari gitu loh. Kalau nunggu yang aslinya tuh bisa 3 hari, kita telat nanti apply ininya ke COO-nya itu. Karena COO itu kan kalau di Bandung itu Jawa Barat ya, kanwilnya itu tuh ngurusin untuk seluruh Jawa Barat, jadi Tangerang, ada Garut, Tasik, semua di situ, tanda tangannya di situ semua. Nah kan susah teman-teman, jadi lama nanti kalau kita nunggu bill of lading yang asli. Jadi udah kita minta kopinya, nanti si ini udah tahu, si PPJ kan nanti yang bawa kopinya ke kita untuk keperluan COO ini gitu teman-teman. Nanti saya jelaskan ini ya, yang fasilitas sama yang gak fasilitas sekalian. Nanti saya kasih sistem untuk di sini dan untuk di kita ngerjain dokumen itu. Saya dapat sistem dari BNI bagus sekali itu. Nanti orang yang nggak bisa bahasa Inggris pun ya, yang bahasa Inggrisnya parah pun, dia bisa ngerjain dokumen dengan sistem itu. Nanti saya jelaskan setelah ini, di luar ini ya teman-teman. Nah, gitu aja dulu. Ini sebentar dengerin saya jelasin ini ya, jelasin sistem itu dan ini. Dan eksportir yang fasilitas dan eksportir yang non fasilitas nanti saya jelaskan di sini. Udah gitu dulu ya teman-teman.